Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadatul Fitria dengan NIM 2321010200037. Di sini saya akan menerjemahkan video yang bertema agama untuk memenuhi tugas UAS Tarjamah Fauriyah dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Di sini saya menggunakan strategi penerjemahan transposisi atau transposition karena penerjemahan mengubah struktur kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia agar maknanya tersampaikan dengan baik. Strategi ini juga didukung oleh ekspansi atau penambahan pada beberapa bagian dan terjemahan literal pada kalimat-kalimat tertentu. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi la yadumu ghayruhu wa la yurja illa khairuhu wa la yu'awwalu illa alayh. Alhamdulillahi alladzi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khatala wa yasmah. Nahmaduhu ma amsa an-nahara wa ma asbah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu fa sallu alayhi. Allahumma salli alayhi ma ta'aqaba al-layl wan nahar. وصلي عليه وعلى المهاجرين والأنصار وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang kekal selain Dia, tidak ada kebaikan yang diharapkan kecuali darinya, dan tidak ada tempat bergantung selain kepadanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus kesalahan, memaafkan kekeliruan, mengampuni dosa, dan memberikan ampunan. Kami memujanya di setiap pagi dan petang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, pilihan dan kekasihnya. Maka limpahkanlah sholawat kepada beliau, kepada para muhajirin dan ansor, serta curahkanlah salam sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Alaikum ya ahibbatana assalam, wa athafakum birahmatihi assalam, wa bawwa'akum masakin tayyibatin tahiyyata man tabawwa'aha salamu, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayallahu hadhihi alwujuh at-tayyibah al-mutawaddi'ah at-tahirah, wa as'alu Allah alladhi la ilaha ghayruhu الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. قولوا آمين. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian semua. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah yang baik dan suci ini. Aku memohon kepada Allah, Zat yang melihat tempat kita, mendengar perkataan kita, dan tidak ada satupun urusan kita yang tersembunyi darinya, agar Dia tidak membubarkan pertemanan ini kecuali setelah mengampuni dosa-dosa dan menerima amal solih kita. Maka katakanlah amin. أيها الأحبة، في هذه الدقائق سأحدثكم بحديث أضمن لمن عمل به أن يطيب عيشه وأن يشرق مستقبله وأن تتغير حياته وأن ينقله الله جل جلاله من الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى ومن التعاسة إلى السعادة ومن اليأس إلى الأمل. أضمن لمن عمل بهذا الحديث أن يعيش رقما صعبا وأن يسعد سعادة وأن يجعل الله جنته في صدره. من عمل بهذا الحديث هز كيانه وغير جنانه وأورثه حياة طيبة. إنه حديث المستقبل، فاعزموا قبل السماع على العمل بكل حرف فيه. Aku menjamin bahwa siapa yang mengamalkan kandungan hadis ini akan menjadi pribadi yang kuat dan sulit dikalahkan, merasakan kebahagiaan, serta Allah menjadikan surga di dalam dadanya. Maka bertekadlah untuk mengamalkan setiap pesan yang terkandung di dalamnya. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan suatu perkumpulan, aku mengingatnya di hadapan perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari." فما ظنكم برب العالمين؟ الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. المعنى أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظنك به، فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد شرا. وقلوب المؤمنين وقلوب الصادقين وقلوب المخبتين لا يليق بها إلا أن تحسن ظنها بخالقها. Lalu, bagaimana prasangka kita kepada Rabb semesta alam? Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Maksudnya, Allah memperlihatkan kita sesuai dengan keyakinan kita kepadanya. Barang siapa yang berharap kebaikan kepada Allah, ia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, ia akan menuai keburukan. Dan hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang jujur,
serta hati orang-orang yang tunduk dan khusyuk kepada Allah tidaklah pantas kecuali berbaik sangka kepada penciptanya. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كان العبد حسن الظن حسن الرجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البتة. لماذا يا إمام؟ قال لأن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل عامل. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, semakin seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, semakin baik pula harapannya dan tidak akan mengecewakan harapannya sama sekali. Lalu ada yang bertanya, mengapa demikian wahai Imam? Beliau menjawab, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal dan tidak mengecewakan harapan orang yang berharap. فإذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك أو يسيرون أحزانك أو يبددون أشجانك فاعلم أنهم هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت توقن وتؤمن وتصدق أن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله فتتوجه إليه. القرار الذي يليق بقلبك أن تفر إلى الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسعد بالله وأن تسأل الله لأن الله بيده كل شيء ولا يخفى عليه شيء. Apabila engkau meminta manusia untuk membantumu, menolongmu, berdiri di sisimu, meringankan kesedihanmu, atau menghilangkan duka citamu, maka ketahuilah bahwa mereka tetaplah manusia. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat ataupun mudarat bagi diri mereka sendiri. Tidak pula memiliki kuasa atas kematian, kehidupan, maupun kebangkitan. Engkau harus yakin, beriman dan membenarkan bahwa zat yang memegang kunci-kunci jalan keluar adalah Allah. Oleh karena itu, sikap yang layak bagi hatimu adalah kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah, merasa bahagia dan tentram bersama Allah, serta memohon hanya kepada Allah. Sebab di tangan Allah lah segala sesuatu berada dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يعني تعيش حياتك كلها على حسن الظن بالله مهما أحدقت بك المحن وتتابعت عليك البلايا والرزايا والفتن فإن لك فتحا قريبا. إن لك ربا رحيما يسمع الشكوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya, jalani seluruh kehidupanmu dengan selalu berbaik sangka kepada Allah. Betapapun berbagai cobaan mengelilingimu, musibah dan bencana datang silih berganti, serta berbagai fitnah menimpamu, sesungguhnya akan ada jalan keluar dan kemenangan yang Allah bukakan bagimu. Segeralah yakin bahwa engkau memiliki Tuhan yang Maha Pengasih. Dia mendengar setiap keluh kesah, mengetahui segala rahasia, bahkan yang tersembunyi. Maha suci Allah Ta'ala. يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق: والله لأشقينك. فأجابت عليه بكل هدوء ولباقة قالت: إنك لا تملك أن تشقيني فضلا على أن تسعدني. قال: وكيف؟ قالت: لأن سعادتي في إيماني وفي يقيني بربي وفي حسن ظني بربي، وإيماني هذا ويقيني وحسن ظني بربي في قلبي، وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. إنها القلوب التي اطمأنت بخالقها وأيقنت بأن الله جل جلاله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya dalam keadaan marah dan penuh emosi. Ia berkata kepadanya, demi Allah, aku akan membuatmu sengsara. Lalu istrinya menjawab, sesungguhnya engkau tidak memiliki kuasa untuk membuatku sengsara, apalagi membuatku bahagia. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa? Istrinya menjawab, karena kebahagiaanku terletak pada keimananku, keyakinanku kepada Tuhan, dan prasangka baikku kepada Tuhanku. Keimanan, keyakinan, dan husnudzon kepada Tuhanku itu abadi dalam hatiku, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan atas hatiku selain Tuhanku. Maka itulah hati-hati yang merasa tentram bersama penciptanya dan meyakini bahwa Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia, Maha Kuasa atas segala sesuatu, serta bahwa Allah sungguh telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن حسن الظن بالله والأحبة هو الوقود الذي يجعلنا نقاوم كل آلام الدنيا وأحزان الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. فماذا تظن بربك إذا كنت مكروبا، إذا كنت حزينا خائفا قلقا منزعجا متوترا؟ ماذا تظن بالله؟ الذي يعرف الله حق المعرفة يزداد يقينا أن الله لن يخذله ولن يضيعه ولن يتركه. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta, dan kita adalah kaum yang apabila bumi terasa sempit bagi kita, langit menjadi luas bagi kita. Oleh karena itu, larilah menuju Allah. Wahai saudara-saudaraku, husnudzon kepada Allah bahan bakar yang membuat kita mampu menghadapi dan melawan segala penderitaan serta kesedihan di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku.
Jadi, apa pendapatmu tentang Tuhanmu? Jika Anda tertekan, jika Anda sedih, takut, cemas, kesal, dan stres, apa pendapat Anda tentang Allah? Orang yang benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan hakiki akan semakin bertambah keyakinannya bahwa Allah tidak akan mengecewakannya, tidak akan menyia-nyiakan, dan tidak akan meninggalkannya.